Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mejita Fezatun Nufus dengan NIM 2302272 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, pada minggu kali ini saya akan membahas mengenai supervisi pendidikan. Yang mana ada poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama konsep dasar supervisi pendidikan, yang kedua ada ruang lingkup supervisi, yang ketiga prinsip supervisi pendidikan, dan yang terakhir ada peranan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Baik, yang pertama yaitu mengenai konsep dasar supervisi pendidikan. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pihak yang lebih berwenang seperti kepala sekolah atau pengawas pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan. Upaya ini mencakup pembinaan profesionalisme tenaga pendidik, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan, serta evaluasi terhadap hasil pendidikan yang dicapai. Secara umum, supervisi bertujuan untuk membantu guru dan kepala sekolah dalam mengelola proses belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien. Adapun contohnya, seorang pengawas pendidikan melakukan supervisi di kelas untuk menilai penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek oleh guru. Setelah diobservasi, pengawas memberikan umpan balik kepada guru mengenai teknik pengajaran yang dapat diperbaiki atau diingatkan. Yang kedua ada rasional supervisi. Supervisi diperlukan karena dunia pendidikan selalu berkembang dan menghadirkan tantangan baru. Tanpa adanya supervisi, kualitas pendidikan bisa menurun karena minimnya evaluasi dan pembinaan berkelanjutan. Supervisi berperan dalam memastikan bahwa seluruh program pendidikan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku, baik dalam hal proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Adapun contohnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran memerlukan pembinaan dan pengawasan dari kepala sekolah untuk memastikan guru mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Yang ketiga ada tujuan supervisi. Supervisi pendidikan memiliki beberapa tujuan yang jelas. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran seperti mempersiapkan RPP, menggunakan metode yang tepat dan menilai hasil belajar siswa dengan adil. Yang kedua ada meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan dengan memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Yang ketiga ada membantu menyelesaikan masalah pendidikan yang dihadapi oleh sekolah, baik itu terkait dengan metode pembelajaran, pengelolaan waktu maupun masalah lainnya. Adapun contohnya, dalam supervisi, kepala sekolah memberikan pelatihan kepada guru mengenai penggunaan metode pembelajaran berbasis aktivitas fisik yang sesuai dengan kurikulum PAUD. Dengan demikian, guru bisa lebih kreatif dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Adapun fungsi dari supervisi pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada fungsi pembinaan, memberikan bimbingan dan pendampingan kepada guru dan staf pendidikan agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Contohnya, di sini kepala sekolah memberikan pelatihan kepada guru tentang cara merancang pembelajaran berbasis tema yang sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua ada fungsi pengawasan. Memastikan bahwa proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Contohnya, kepala sekolah melakukan observasi di kelas untuk melihat apakah guru sudah mengikuti prosedur yang benar dalam mengajar. Dan yang ketiga ada fungsi evaluasi. Mengukur efektivitas pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Contohnya, evaluasi hasil ujian di mana dilakukan untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan tidak hanya mencakup aspek pembelajaran di kelas, tetapi juga meliputi manajemen sekolah secara keseluruhan. Ruang lingkup supervisi pendidikan dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu supervisi supervisi akademik, dan yang kedua supervisi manajerial.
Yaitu yang pertama, supervisi akademik. Supervisi akademik berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran itu sendiri. Beberapa aspek yang dicakup dalam supervisi akademik adalah yang pertama, perencanaan pembelajaran. Membimbing guru untuk menyusun RPP yang sesuai dengan kurikulum dan kondisi siswa. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Mengobservasi cara guru menyampaikan materi kepada siswa di kelas. Contohnya, pengawas mengamati bagaimana guru mengelola kelas dan menggunakan media pembelajaran untuk membuat siswa lebih aktif. Dan yang ketiga, ada evaluasi pembelajaran. Membantu guru dalam menyusun dan menggunakan instrumen penilaian yang sesuai, serta menganalisis hasil belajar siswa. Contohnya, kepala sekolah memberikan contoh cara membuat rubrik penilaian untuk menilai keterampilan siswa dalam bermain. Yang kedua, ada supervisi manajerial. Supervisi manajerial lebih berfokus pada pengelolaan dan administrasi sekolah. Ini mencakup aspek-aspek. Yang pertama, administrasi sekolah memastikan bahwa administrasi sekolah berjalan dengan baik, termasuk pengelolaan anggaran, sarana prasarana, dan perencanaan kegiatan. Contohnya, kepala sekolah melakukan audit untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan dengan transparan dan tepat sasaran. Yang kedua, pengelolaan kurikulum. Menjamin bahwa kurikulum yang diterapkan di sekolah sesuai dengan kebijakan pendidikan yang berlaku dan memenuhi kebutuhan siswa. Contohnya, supervisor membantu guru dalam merancang kurikulum yang responsif terhadap perkembangan terbaru dan pendidikan anak. Yang ketiga, ada manajemen tenaga pendidikan. Mengelola distribusi tugas dan tanggung jawab guru terhadap serta memastikan kesejahteraan mereka. Contohnya, kepala sekolah melakukan penjadwalan ulang pengajaran untuk memastikan setiap guru memiliki beban yang seimbang. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip supervisi pendidikan. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan adalah pedoman yang memastikan bahwa proses supervisi dilakukan dengan cara yang efektif dan tidak menambah beban bagi guru atau staf. Beberapa prinsip utama supervisi pendidikan adalah yang pertama, prinsip kooperatif. Supervisi dilakukan dalam suasana kerjasama antara supervisor dan guru. Semua pihak bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Contohnya, kepala sekolah mengundang guru untuk berdiskusi tentang masalah pembelajaran dan mencari solusinya secara bersama. Yang kedua, prinsip demokratis. Supervisi dilakukan secara terbuka dengan pendekatan dialog dan pengambilan keputusan secara bersama-sama. Contohnya, kepala sekolah melakukan rapat terbuka dengan guru untuk membahas kebijakan baru dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, ada prinsip berkelanjutan. Supervisi dilakukan secara rutin dan berkesinambungan untuk memantau perkembangan dan perbaikan kekurangan. Contohnya, pengawas pendidikan melakukan kunjungan kelas setiap bulan untuk memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga. Dan yang keempat, ada prinsip konstruktif. Supervisi berfokus pada perbaikan dan pengembangan, bukan hanya dalam pencarian kesalahan. Contohnya, ketika seorang guru melakukan kesalahan dalam mengelola kelas, supervisor memberikan masukan yang membantu guru tersebut untuk memperbaiki metode pembelajarannya. Yang kelima, ada prinsip individual. Supervisi disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu yang disupervisi karena setiap guru memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Contohnya, seorang guru baru mungkin memerlukan lebih banyak bimbingan dan pendampingan dibandingkan dengan guru yang sudah berpengalaman. Nah, yang terakhir ada peranan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Kepala sekolah memegang peran kunci dalam supervisi pendidikan, baik dalam konteks akademik maupun manajerial. Peran sekolah dalam supervisi pendidikan meliputi yang pertama sebagai pemimpin instruksional. Kepala sekolah memimpin dan membimbing guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Contohnya, kepala sekolah membantu guru mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan relevan sesuai dengan perkembangan siswa. Yang kedua, sebagai pengelolaan sekolah.
Kepala sekolah bertanggung jawab dalam mengelola berbagai aspek operasional sekolah seperti pengelolaan keuangan, fasilitas, dan sumber daya manusia. Contohnya, kepala sekolah memastikan bahwa sarana dan prasarana sekolah seperti ruang kelas dan peralatan pembelajaran selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik. Yang ketiga ada sebagai evaluator. Kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap kinerja guru dan hasil belajar siswa, serta menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk perencanaan dan perbaikan di masa mendatang. Contohnya, kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap kinerja guru dalam pengajaran dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Yang keempat ada sebagai motivator. Kepala sekolah memberikan dorongan dan motivasi kepada guru untuk terus berkembang dan berinovasi dalam proses pembelajaran. Contohnya, kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru yang berhasil menerapkan pendekatan pembelajaran baru yang efektif. Baik, hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tadi. Dapat saya simpulkan, supervisi pendidikan adalah proses pembelajaran, proses pembinaan, arahan, dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, kualitas pembelajaran, dan mengatasi masalah pendidikan. Supervisi mencakup dua ruang lingkup, akademik dan manajerial, dengan prinsip kerjasama, keterbukaan, dan keberlanjutan. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin, pengelola, evaluator, dan motivator untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.